Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di trip report saya di vlog saya. Kali ini saya akan melakukan trip ke Gresik. Dengan terlebih dahulu saya akan pergi atau naik bis KYM Trans dari Cimahi menuju ke Surabaya. Dari Surabaya nanti akan melanjutkan perjalanan ke Gresik menggunakan bus Trans Jatim, dan nanti dari Gresik mungkin akan ke Malang, kemudian terakhir dari Malang kembali ke Cimahi, Bandung. Seperti apa keseruannya dan seperti apa busnya, perjalanannya seperti apa, ikutin terus vlog kali ini ya. Dan ini toilet yang ada di dalam bus KYM Trans Hello Kitty. Ya lumayan bersih toiletnya, cuman ya ini toilet khusus untuk buang air kecil ya. Ada semprotan ya, dan ada juga bisa pakai gayung juga. Lampunya terang. Ini kandang macan. Untuk istirahat driver pengganti. Dan ini tampak dari belakang. Pukul 18:16 bus mulai berangkat dari Cimahi. Dan ini fasilitas dari bus KYM Trans, yaitu bantal lumayan empuk, dan juga ada bed cover ukuran kecil sih ya, tapi ini kayaknya cukup lembut, adem, tapi juga menghangatkan di saat malam hari. AC sangat dingin, jadi enak banget. Dan ini jarak antara kursi saya ke kursi depan cukup mentok sih, dengan tinggi badan saya kurang lebih 178 cm, meskipun ada leg rest ya. Nah, jok ini, bus ini menggunakan jok dari Rimba Kencana dengan mungkin kulitnya ini MBTEX ya. Jadi cukup nyaman dan ada telinganya juga. Ini ada USB port di belakang jok depan untuk kita gunakan, tapi tidak berfungsi selama perjalanan. Sehingga saya cas dari atas dekat loper AC. Ini lampunya juga nggak nyala sih ya, lampu bacanya. Jadi yang berfungsi di atas cuman loper AC dan juga slot USB untuk kita cas handphone. Untuk head track, tempat menyimpan bagasi di atas kita itu sudah menggunakan penutup, udah kayak pesawat lah ya. Pukul 19:01 bus sampai di gerbang tol Cileunyi. Dan ini akan keluar dulu dari gerbang tol Cileunyi untuk meeting point terakhir atau poin keberangkatan terakhir lah ya, untuk menaikkan penumpang yang ada di Cileunyi dan juga di Jatinangor. Sebetulnya bus ini tadi berangkat dari Cimahi itu sore, kurang lebih jam 15 waktu Indonesia Barat. Dia ambil penumpang dulu ke Cimahi yang dekat Cimahi Mall, Jalan Gedung 4, kemudian ke Cimindi, Agen Cimindi, sampai ke Cicahem, Terminal Cicahem. Dari situ mungkin bus ini menuju ke arah Pasteur dan masuk lagi tol, kemudian kembali ke Cimahi. Saya sendiri tadi naik di rest area 125 yang ada di kota Cimahi, kemudian
keluar ke gerbang tol Padalarang, menaikkan penumpang juga di luar atau di sebelum pintu masuk tol Padalarang, muter, kemudian kembali menuju tol Cileunyi, keluar Cileunyi, mengambil penumpang di Jatinangor dekat kampus IPDN, tepatnya di pom bensin Jatinangor, dan terakhir menaikkan penumpang di Cileunyi. Ini saya ada di Jatinangor. Ini PO Nusantara nih berangkat. Jadi banyak banget ini PO-PO atau bus-bus yang berangkat di malam ini dengan rute yang sama, dan pemberhentian atau tempat menaikkan penumpangnya juga sama ya, titik-titiknya. Ini terakhir kita menaikkan penumpang di gerbang tol Cileunyi. Pukul 19:19 waktu Indonesia Barat, kita mulai masuk lagi ke gerbang tol Cileunyi menuju ke arah tol Cisumdawu, dan nantinya akan bergabung di tol Trans Jawa. Lumayan lama sih kalau kamu nih, kalau orang Cimahi, daripada naik ini kan karena garasinya juga ada di dekat gerbang tol Baros Cimahi, tepatnya di Wisma Pom. Jadi bisa aja sih naik dari situ jam 15 waktu Indonesia Barat, atau kadang jam 14:30 waktu Indonesia Barat. Tapi karena harus keliling dulu sampai ke Cicahem, terus kembali lagi ke Cimahi, ke Padalarang, jadi ya ada alternatif kedua kalau kamu nggak mau keliling-keliling jemputin penumpang yang lain. Seperti saya tadi naik di kilometer 125, di rest area kilometer 125A arah Jakarta, itu kamu bisa naik di situ, masuk dari Contong, dari pintu belakang rest area. Oh iya, bus KYM Trans Hello Kitty aka Al-Khabir ini menggunakan sasis Hino RKZ atau RK8 JSKA ya, R260 tahun 2019, menggunakan bodi dari karoseri Laksana tipe SR2 ya. Jadi cukup nyaman, dan RKJ ini udah terkenal banget dengan tenaganya dan juga iritnya. Addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Dan setelah tadi masuk lagi di gerbang tol Cileunyi, saat ini saya ada di tol Cisumdawu, Cileunyi Sumedang-Dawuan, dan helper atau kernet langsung membagikan servis snack kepada seluruh penumpang. Inilah snack yang kita dapatkan dengan
goodie bag berwarna kuning, cukup unik sih. Apa aja isinya kita buka. Ini ada roti kayaknya. Roti apa namanya? Croissant. Ini enak loh, enak banget. Cukup buat ganjel perut sampai ke rest area servis makan kita nanti. Dan ada susu kotak. Kemudian apalagi ada air mineral Cleo kemasan berapa sih yang kecil itu ya. Cukup sih untuk perjalanan sampai ke Surabaya. Terakhir ada permen Fox 2 biji. Pukul 19:31 kita melintasi ikonnya tol Cisumdawu, yaitu Cisumdawu Twin Tunnel atau terowongan kembali Cisumdawu. Ini terowongan yang bikin proyek tol Cisumdawu ini mungkin sedikit molor ya. Mungkin. Addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Dan pukul 19:58 kita keluar dari tol Cisumdawu. Ini gerbang tol Cisumdawu utama. Sebentar lagi kita akan bergabung ke tol Trans Jawa atau tol Cipali dulu ya. Yang mana Cipali ini merupakan rangkaian daripada tol Trans Jawa. Ya lumayan cukup menyingkat waktu tanpa harus kita ke Cikampek atau jalur selatan gitu. Ini atau jalur Sumedang maksud saya, jalur arteri ya. Dengan adanya tol Cisumdawu ini cukup menyingkat waktu dan juga ekonomis karena mungkin BBM lebih sedikit yang dikeluarkan. Tol pun lebih sedikit ketimbang harus dulu ke tol Cikampek dulu. Bangun di pagi hari yang ceria, menikmati kopi dengan sedikit gula, sambil memandangimu berdiri di sana. Hari kelima, ku lakukan ini tanpa membuatmu curiga. Bagaimana cara hilangkan degup di dada saat ku lihat senyummu yang semakin menggoda. Namun tatapan itu segera hilang saat ku lihat ada yang datang. Kamu berlalu dan menggenggam tangan dia. Siapalah aku, hanya sebagai penggemar. Ku rayakan hari ini, lagu patah hati sedunia. Selamat padamu, masih saja belum tergantikan. Ku ciptakan lagu ini dan berharap kau kan mendengarnya. Ku beranikan diri, suatu saat kan menghampirimu. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Kita ada di gerbang tol Pejagan untuk keluar dulu menuju ke rumah makan untuk melakukan servis makan.
Saya juga belum pernah sih, ini baru pertama kali saya menggunakan bis KM Trans, karena memang jarang-jarang juga pergi keluar kota untuk apapun itu menggunakan kendaraan umum. Baru kali-kali ini aja, kecuali dengan menggunakan bis pariwisata ya, karena basic saya itu tour leader. Jadi cukup seru juga ternyata menggunakan bis umum seperti ini. Tidak jauh dari keluar gerbang tol kita sudah sampai di rumah makan, dan ini namanya rumah makan Kita Pejagan. Sebetulnya posisi rumah makan ini ada di samping tol Trans Jawa, namun tetap kita harus keluar dulu dari tol melalui gerbang tol Pejagan. Tidak jauh, posisinya persis di samping tol. Meskipun kalau dari gerbang tol cukup jauh sih ya. Dan ini menu yang ada di rumah makan Kita Pejagan. Satu orang boleh mengambil satu lauk, memilih ya, yang ada di atas lauk, bawahnya sayur bebas. Dan nanti ada sate ati atau apa gitu, topping lainnya free satu, plus teh manis. Dan ini tiket yang diberikan atau yang kita dapatkan, ada voucher makan juga. Ini nama saya dengan titik naik di kilometer 125, berhenti di terminal Bungur Asi kurang lebih jam 4. Oke, pukul 21:56 kita berangkat dari rumah makan Kita Pejagan untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dan masuk kembali melalui gerbang tol Pejagan untuk ke tol Trans Jawa ruas Pejagan Pemalang. Oh iya, saya lupa, untuk reservasi tiket KM Trans bisa dilakukan melalui aplikasi Traveloka di handphone kalian, atau saya sendiri sih pesan melalui WhatsApp Center. Nanti saya tulis nomornya di deskripsi. Kenapa? Karena di Traveloka kita nggak bisa pilih seat yang akan kita dudukin. Tapi kalau by WhatsApp order atau melalui agent itu bisa sekali kita memilih seat untuk kita duduki. Dan sangat mudah sih, fast respon juga. Pukul 22.06, 22.52 salah lihat. Pukul 22.52 setelah masuk di tol Pejagan, kita melipir ke rest area tidak jauh dari gerbang tol Pejagan untuk refueling, melakukan isi solar untuk bis ini. Dan banyak banget bus-bus akap dan juga pariwisata yang refueling di rest area atau pom bensin yang ada di rest area ini. Ini kanan kiri kita semuanya bis yang akan refueling. Dan pukul 23.31
ini kita melewati salah satu ikon dari tol Trans Jawa yang pembangunannya cukup lama ya, jembatan ini. Ini tepatnya ada di sekitaran apa namanya, kalau di luar tol mungkin ini alas Roban kali ya. Cukup indah sih jembatannya. Akhirnya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, kita tiba di Surabaya dan ini sedang menurunkan penumpang sekaligus refueling juga sih, refueling lagi mungkin buat besok dia berangkat lagi di pom bensin dekat Terminal Bungur Asih, Surabaya. Tidak lama dari pom bensin tadi kita sampai di Terminal Bungur Asih, Surabaya. Ya, alhamdulillah perjalanan yang cukup menyenangkan. Tidak terasa lelah sih karena bisnya juga nyaman dan full tol sampai ke Surabaya, sehingga waktu tempuhnya juga cukup cepat. Ini prediksi jam 4, kita jam setengah 4 udah sampai di Terminal Bungur Asih. Padahal tadi dari Cilenyi itu kurang lebih jam 7 kalau nggak salah tadi itu ya. Berarti cuma berapa jam, dipotong istirahat tadi kurang lebih setengah jam. Ya, dan setelah kita turun banyak banget nih ojek, terus calo yang menawarkan jasanya ke kita. Tapi saat saya sedang memegang HP dan mereka tahu saya sedang nge-vlog, langsung menghindar. Mereka tahu kita sedang melakukan atau sedang nge-vlog untuk trip saya. Alhamdulillah pukul 3:40-an sampai di terminal Surabaya Bungur Asih ya. Sering dikenalnya terminal Bungur Asih. Wow, mantap. Pakai KIM Trans lumayan worth it sih dengan tarif segitu. Servis makan, snack, terus apa lagi ya? Kru yang ramah, terus bawa mobilnya juga ngebut tapi enak, cukup sangat amat worth it lah pokoknya. Cuman jarak antar joknya aja yang mungkin terlalu dekat karena ya kursi 22 sih. Tadinya saya pikir kursi 21 tapi nggak apa-apa lah, worth it dengan harganya. Oke, itu aja trip kali ini. Saya akan melanjutkan perjalanan. Barusan habis sholat subuh di musola di sekitar terminal, yang ada di terminal Surabaya ini, dan saya akan melanjutkan perjalanan ke Gresik menggunakan Trans Jatim dengan tarif katanya sih cuma Rp5.000.
Sampai jumpa nanti ya. Terima kasih buat KM Trans dan buat kru yang bertugas. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.